ya Ahlus Sunnah, As-Salafiyun, selalu dituduh orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang. Padahal para ulama kita, ya mereka sudah membahas perkara-perkara apa saja yang bisa mengkafirkan seseorang dari keislamannya. Iya, nah ketika kita menyampaikan orang yang tidak sholat, dalam keadaan dia yang menolak akan kewajiban sholat itu, maka dia kafir. Iya, ini perkara yang disepakati oleh seluruh para ulama Islam. Ketika seseorang menolak akan kewajiban zakat, maka orang tersebut kafir, karena ini perkara pokok-pokok dalam agama. Nah begitu juga ketika seseorang mengingkari akan syahadat, dan syahadat itu bukan hanya sekadar ucapan, tapi syahadat itu ada konsekuensi-konsekuensi yang seseorang harus lakukan. Iya, di antara konsekuensi ucapannya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesembahan yang disembah selain Allah dan sesembahan yang batil. Ketika seseorang mendatangi kubur, ya, kemudian dia meminta kepada kubur tersebut, dia memohon kepada pemilik kubur agar diberikan apa yang dia inginkan, maka orang seperti ini kufur, keluar dari Islam. Pembahasan kita adalah pembahasan orang yang mendatangi kubur dan meminta kepada kubur akan hajat-hajat mereka. Kita tidak membahas orang yang mereka mendatangi kubur mendoakan kebaikan bagi si kubur, karena ini merupakan sunnah dari sunnah Rasulullah. Iya, kita juga tidak membahas orang yang datang ke kubur, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memohon kepada Allah, tetapi keyakinannya di kubur ini lebih baik, saya lebih khusyuk. Orang seperti ini juga tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, ketika Anda datang ke kubur, pada poin yang pertama yang Anda ingin lakukan, maka ini sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah yang kedua, kalau Anda melakukan poin yang kedua, Anda berdoa kepada Allah tapi di samping kuburan, dengan keyakinan di kuburan ini saya lebih khusyuk dalam saya berdoa, dan saya minta kepada Allah, ini juga tidak dikafirkan. Kemudian bagaimana Anda mengeneralkan mereka inilah kelompok yang suka mengkafir-kafirkan orang, ya, dalam keadaan, ya, mereka mengitlakkan siapa saja datang kubur kafir. Siapa yang ngomong kafir orang datangi kubur? Ya, ini merupakan bentuk kedustaan. Saya alamuna ghadan manil kadzabul asyir. Akan datang, akan ketahui siapa sebenarnya pendusta, siapa sebenarnya yang suka mengkafir-kafirkan muslimin. Iya, inilah bagian kebohongan, bagian dari kedustaan. Dan ini bukan sesuatu yang baru, bukan hanya terjadi di tahun 2020. Siapa kita dibandingkan Imam Ahmad rahimahullah? Siapa kita dibandingkan imam-imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya? Dan Imam Ahmad rahimahullah juga tidak selamat dari tuduhan beliau itu telah keluar dari Islam. Sampai-sampai beliau dipenjara, sampai-sampai beliau disiksa, ya, divonis orang yang tidak berhak untuk diucapkan salam. Maka ketika Imam Ahmad mengucapkan salam kepada pemimpin pada waktu itu, dia tidak mau mengucapkan salam karena keyakinan dia Imam Ahmad telah keluar dari Islam, karena Imam Ahmad mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi ini bukan perkara yang baru, saudara-saudaraku muslimin. Ya, dan terkadang orang-orang yang menuduh kita suka mengkafir-kafirkan orang, justru mereka mengkafir-kafirkan orang yang berseberangan dengan mereka, yang syariat tidak datang untuk menyebutkan akan kekafirannya. Dan tidak ada satupun ucapan ulama mu'tabar dari kalangan imam mazhab yang 4 ataukah dari imam-imam yang lainnya yang menyebutkan perbuatan tersebut keluar dari Islam. Ya, begitulah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya, sayati alaikum zamanun al-qabid ala dini kal-qabid alal jamrah. Ya, akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa di mana orang yang berpegang di atas agama seperti memegang bara api. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kita, mengokohkan hati-hati kita dan saudara-saudara kita muslimin di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah gencarnya orang-orang yang ingin menanamkan, ya, kerancuan akan mulianya manhaj salaf ini. Maka tentunya seseorang yang berpaku tangan, seseorang
cuman sekedar cinta kepada manhaj salaf, dalam keadaan dia tidak belajar, dalam keadaan dia tidak menuntut ilmu, dalam keadaan dia tidak mempelajari akidah, maka ini merupakan ya kecemburuan kita kepada manhaj salaf, kecemburuan yang palsu saja.